curhat, si ucuran. Ya, yuk kita baca cerita berikutnya. Dikutuk menjadi batu. Sengawang Pak ceritanya. Ya. Ya, orang tua. Sebuah rumah terlihat sangat sibuk menyiapkan sebuah pesta. Ibu-ibu memasak di dapur, mempersiapkan hidangan istimewa untuk para tamu yang datang. Korapat, sup yogurt, dolma sudah siap. Masih ada gapama yang belum disediakan, ucap Bu Eva, si pemilik rumah. Para gadis juga sibuk merangkai bunga untuk dekorasi. Rangkaian bunga itu berwarna-warni sesuai dengan permintaan Ellen, si calon pengantin. Ungu muda cocok sekali dengan Ellen. Semoga dia selalu bahagia, ucap seorang gadis. Sementara itu, Ellen, si pengantin sendiri tengah sibuk menyiapkan barang yang akan ia bawa pergi. Karena menurut tradisi, pengantin wanita harus langsung ikut pulang ke rumah pengantin pria setelah pesta pernikahan diadakan. Rambut. Rasanya aku masih ingin tinggal di rumah ini. Bu Eva kemudian menghampiri Ellen yang sedang mengemas barang bawaannya. Anak ibu sudah bersiap. Ibu bahagia, nak, jika kamu mendapatkan pasangan yang kamu dambakan. Namun ibu sedih karena sebentar lagi kamu akan pergi. Sontak, air mata Bu Eva bercucuran. Ia tak bisa menahan rasa sedihnya. Ellen pun memeluk Bu Eva dengan erat. Terima kasih telah merawatku selama ini, Bu. Mulai besok, aku harus tinggal bersama suamiku. Aku berjanji akan selalu berkunjung ke sini dan menemani ibu. Aku tidak akan membiarkan ibu kesepian. Hari pernikahan akhirnya tiba. Karena kereta kuda milik Arthur terlihat memasuki halaman rumah Ellen. Ia kemudian turun dari keretanya dan berjalan menuju ke pelaminan. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya datang. Aku tak sabar untuk bertemu dengan calon istriku. Pesta pernikahan berjalan dengan penuh kegembiraan. Para tamu undangan memberi selamat untuk mereka. Selamat atas pernikahan kalian. Semoga semua berbahagia, kata seorang tamu undangan. Hidup Ellen dan Arthur terasa sempurna di hari pernikahan itu. Esok harinya, Arthur dan Ellen hendak berpamitan kepada Bu Eva. Ketika langit masih gelap, waktu masih menunjukkan pukul 4, matahari pun mulai tampak bersinar. Apakah barang bawaanmu sudah siap, istriku? Tanya Arthur. Sudah, suamiku. Aku sudah mempersiapkannya sejak kemarin, sahut Ellen. Kalau begitu, ayo kita menemui ibu, ajak Arthur. Ibu, kami berdua pamit dulu ya, kata Ellen. Kenapa buru-buru sekali? Apakah kalian tidak ingin menunggu sampai matahari terbit? Daerah rumah yang akan kami tinggali jauh, Bu. Kami membutuhkan waktu perjalanan yang cukup lama, sahut Arthur. Baiklah kalau begitu, nak. Kalian tunggu dulu sebentar. Ibu akan mengambilkan sesuatu, kata Bu Eva. Ternyata Bu Eva sudah mempersiapkan banyak sekali bekal untuk perjalanan Ellen dan Arthur. Bawalah, ini adalah bekal untuk kalian. Perjalanan yang panjang pasti membuat kalian lapar. Mohon maaf, Bu, kami tidak boleh meminta atau menerima apapun dari keluarga mempelai wanita. Jika kami tidak mematuhi perintah itu, maka perjalanan kami akan terganggu. Maaf sekali, Bu. Bu Eva tampak kecewa, tapi ia tetap harus patuh dengan hal itu. Baiklah kalau begitu, tidak apa-apa, sahut Bu Eva. Sampai jumpa, Bu. Rasanya, Bu Eva belum rela untuk berpisah dengan anak perempuan satu-satunya itu. Namun ia harus membiarkan anaknya pergi dan hidup bahagia dengan Arthur. Sampai jumpa, nak. Ibu menyayangimu, balas Bu Eva. Rombongan Arthur dan Ellen kehabisan air ketika mereka berada di tengah perjalanan. Tuan, persediaan air kita sudah habis. Sebentar lagi matahari bersinar. Terik, kita pasti akan kehausan, kata pengawal. Kalau begitu setelah ini kita harus berpencar mencari sumber air, sahut Arthur. Semua anggota rombongan berpencar mencari air yang
bisa dibawa untuk bekal perjalanan. Suamiku, apakah di depan itu sungai? Tanya Ellen. Benar, itu ada sungai. Ayo kita ke sana, ajak Arthur. Sesampainya di sana, sungai itu ternyata kering dan tidak ada air sama sekali. Rombongan itu berkumpul lagi di tempat semula. Ternyata tak ada satupun dari mereka yang berhasil membawa air. Bagaimana ini? Bisa-bisa kita pingsan di tengah jalan, tanya Ibu Arthur. Setelah cukup lama berpikir, Arthur pun angkat bicara. Aku akan berdoa kepada dewa agar diberi petunjuk, ucapnya. Kalian tunggu di sini, aku akan menyendiri dulu sebentar untuk berdoa secara khusus, ucap Arthur. Arthur pun naik ke atas bebatuan dan berdoa pada dewa. Dewa, hamba butuh pertolonganmu. Hamba berjanji akan berkurban jika dewa bersedia untuk menurunkan hujan yang deras setelah ini. Tak lama kemudian, dewa mengabulkan permintaan Arthur. Hujan pun turun sangat deras. Rombongan itu menampungnya dengan menampung air hujan sebanyak mungkin. Hujan datang, seru pengawal sambil menampung air. Terima kasih Tuan Arthur, doamu sangat manjur, lanjutnya. Sama-sama, sahut Arthur. Arthur sangat gembira karena doanya terkabul. Untung saja aku berdoa pada dewa, serunya. Terima kasih Arthur, kini rombongan kita tidak akan kehausan lagi, ucap kakak Arthur. Terima kasih suamiku, berkat bantuanmu, persediaan air kita cukup melimpah, ucap Ellen. Arthur pun tersenyum bangga karena doanya didengar oleh dewa. Beberapa menit kemudian, hujan pun reda. Rombongan itu bersiap untuk berangkat lagi. Ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Sekarang kita tak perlu khawatir. Persediaan air minum sudah aman, ucap Arthur. Siap Tuan, sahut pengawal. Aku sudah tak sabar untuk segera sampai di rumah, gumam Ellen. Dewa pun geram karena Arthur dan rombongannya lalai. Mereka lupa dengan janji yang mereka buat. Manusia-manusia ini sudah aku tolong, tapi tidak memberikan kurban yang dijanjikan. Bahkan mengucapkan terima kasih saja tidak, ucap dewa. Tiba-tiba langit menjadi semakin gelap. Petir menyambar-nyambar dengan hebat, menandakan bahwa sang dewa benar-benar marah. Suasana gembira tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Tubuh Arthur mengeras. Ia tidak bisa bergerak. Suamiku, apa yang terjadi padamu? Tanya Ellen. Ia berteriak meminta rombongan itu untuk menolong suaminya. Tak disangka. Nih. Ternyata semua anggota rombongan itu juga mengalami hal yang sama. Mereka berubah perlahan menjadi batu, termasuk Ellen. Sejak saat itu, Bu Eva selalu datang dan meninggalkan setangkai bunga untuk anaknya. Ibu tidak menyangka jika nasibmu seperti ini, nak. Kini kau sudah berubah wujud menjadi batu. Ibu sudah tak bisa lagi mendengar tawa dan melihat senyummu. Namun, ibu berjanji akan selalu menyayangimu, ucap Bu Eva sembari membelai batu yang ada di depannya. Tamat. Dikutuk menjadi batu. Utang dasar. Nomor cas. Ah,